Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang hidup di dasar perairan laut dangkal di daerah tropis dan subtropis yang dibentuk oleh kegiatan biologis dari hewan-hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Colenterata atau hewan berongga. Karang biasanya lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria yang memiliki bentuk tubuh seperti tabung, memiliki mulut dan dikelilingi oleh tentakel. Terumbu karang hidup di laut dangkal yang masih terkena oleh cahaya matahari dengan kedalaman sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Terumbu karang tumbuh optimum pada suhu yang hangat, di atas 20 derajat Celcius. Terumbu karang melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen terlarut yang disebut sebagai DO di dalam air sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lainnya. Selain menghasilkan oksigen, terumbu karang juga menghasilkan zat kapur yang dikenal sebagai senyawa CaCO3. Terumbu karang dan biota-biota laut sudah mulai terancam. Banyaknya sampah-sampah dan juga limbah-limbah yang memenuhi lautan, sehingga banyaknya karang-karang yang mati serta penyu-penyu yang dilindungi. Selain sampah, pemanasan global juga menyebabkan banyaknya kerusakan karang, bahkan kematian para karang-karang. Pada tahun 2030 diduga pemanasan akan semakin meningkat dan di puncaknya itu di 2050. Pembangunan yang berlebihan juga dapat menyebabkan kerusakan karang, serta pemanasan global dapat menyebabkan coral bleaching, di mana karang-karang akan mengalami keputihan atau memutih sehingga mati. Hal tersebut terjadi karena zooxanthella telah pergi meninggalkan karang, sehingga karang tidak memiliki pigmen warna dan juga mengalami pemutihan. Ada banyak penyakit-penyakit karang selain disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah black band disease, red band disease, dan lain-lain. Asap karbon dioksida dan karbon monoksida yang dihasilkan oleh pabrik atau limbah pabrik dapat mencemari perairan, di mana zat-zat tersebut akan menumpuk sehingga perairan akan tercemar, yang nantinya akan menyebabkan kematian biota-biota laut, karang, serta hewan-hewan yang ada di laut. Terumbu karang dapat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun aktivitas dari alam sekitarnya. Faktor perusak karang diantaranya adalah pengambilan terumbu karang secara ilegal, pembangunan di pesisir pantai, pencemaran limbah seperti pestisida, penambangan, penangkapan ikan secara ilegal, penebangan hutan mangrove, kenaikan suhu, dan kekuatan gelombang. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada terumbu karang dapat diatasi dengan melakukan beberapa hal seperti berikut: menyingkirkan faktor yang menyebabkan kerusakan, melakukan restorasi secara fisik, atau memasang pelindung terumbu karang. Pelindung terumbu karang terbuat dari beton, melakukan restorasi secara biologis, dan rehabilitasi terumbu karang. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So me and plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master.
Karang sangat membutuhkan sinar matahari karena sinar matahari berfungsi dan berguna untuk fotosintesis bagi karang, sehingga karang dapat membuat makanannya sendiri. Coral Triangle, ibu kota kehidupan para makhluk laut di Asia. Sebanyak 605 dari 798 jenis terumbu karang dari seluruh dunia ditemukan pada Coral Triangle, dan 15 jenis terumbu karang diantaranya khusus hanya ada di wilayah segitiga Angel tersebut. Selain terumbu karang, Coral Triangle juga merupakan surga bagi fauna seperti paus, dugong, lumba-lumba, dan penyu. 6 dari 7 jenis penyu di dunia dapat ditemukan di sana, mulai dari penyu belimbing, penyu lekang, sampai penyu tempayan. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Wrap me in plastic. You can call me mine. Wrap me in. Tahu nggak? Terumbu karang adalah ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur di dasar laut. Terumbu karang penting untuk melindungi pantai dari ombak dan abrasi, menghemat $85.000 per hektar per tahun dibanding pemecah ombak buatan, melindungi kita dari badai dengan menyerap 97% energi ombak, rumah ikan, serta biota laut lain. Terumbu karang yang sehat menghasilkan 5-10 ton ikan per kilometer persegi setiap tahun. Sebagai destinasi wisata bahari, menghasilkan pendapatan $1 miliar dari 2,5 juta wisatawan. Luas terumbu karang Sulawesi mencapai 862.627 hektar. Namun 31,2% diantaranya atau sekitar 269.570 hektar berstatus jelek atau rusak. Karena itu, Pertamina bersama Balai Taman Nasional Kepulauan Togean melaksanakan program Tour de Terumbu, yaitu pemberdayaan masyarakat Kepulauan Togean sekitar SPBU BBM 1 Harga Pertamina dengan memberikan perahu kartinting, sarana MCK, dan pelatihan wisata. Juga melakukan upaya konservasi terumbu karang dengan cara inventarisasi status terumbu, memasang 280 substrat 5.600 bibit, pemeliharaan, dan monitoring. Total konservasi terumbu karang di Sulawesi oleh Pertamina dan mitra yaitu sebanyak 9.600 bibit. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat tentang koral atau tentang terumbu karang, di mana terumbu karang Indonesia sekarang sudah mulai terancam akibat dari ulah manusia. Nah, sekarang adalah tugas kita untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.